kader PKK sudah terampil menggunakan IT, sudah high tech dan bisa menggunakan aplikasi. Nama saya Novi. Adakah peran PKK dalam menurunkan angka stunting? Stunting adalah kondisi terhambatnya pertumbuhan fisik dan perkembangan otak anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Dampaknya serius, dapat menyebabkan anak gagal tumbuh, mengalami hambatan perkembangan kognitif dan motorik, tidak optimalnya pertumbuhan fisik tubuh, menurunnya kapasitas intelektual, serta rentan terhadap penyakit. Di Indonesia juga Provinsi Banten, stunting masih menjadi masalah serius. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2023 berada di angka 21,5%. Jumlah ini menurun dibandingkan angka tahun sebelumnya. Meski begitu, angka tersebut masih tinggi, mengingat target prevalensi stunting nasional di tahun 2024 sebesar 14%. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Provinsi Banten sebagai mitra kerja pemerintah Provinsi Banten dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, tentu memiliki peran penting dalam percepatan penurunan angka stunting. Bisa dikatakan bahwa kader-kader PKK yang tersebar di seluruh pelosok Provinsi Banten menjadi ujung tombak dalam penanganan stunting mulai dari tingkat dasawisma, desa, kecamatan, kabupaten kota, provinsi, bahkan hingga pusat. Tine Al-Muktabar, selaku penjabat Ketua TPPKK Provinsi Banten mengatakan, dengan berkolaborasi erat bersama organisasi perangkat daerah atau OPD Provinsi Banten, kabupaten kota seprovinsi Banten, dan para kader Posyandu seprovinsi Banten, TPPKK Provinsi Banten selalu berupaya menurunkan angka stunting dengan membuat berbagai program baik pencegahan maupun penanganan anak stunting. Saat ini, TPPKK Provinsi Banten fokus pada 2 strategi, yaitu melalui aspek nutrisi, juga aspek pola asuh dan stimulasi. TPPKK selalu berupaya untuk mendampingi pemulihan anak-anak stunting melalui aspek nutrisi dan aspek stimulasi, karena 2 hal ini dianggap penting dalam penanganan anak stunting. Pada aspek pola asuh dan stimulasi, TPPKK Provinsi Banten memberikan edukasi kepada keluarga anak penderita stunting tentang bagaimana pola asuh dan stimulasi yang harus diberikan. Sedangkan pada aspek nutrisi, TPPKK Provinsi Banten melakukan pengelolaan dapur-dapur PKK, mengadopsi pilot project yang dilakukan oleh PKK Pusat di Pagar Batu, Kabupaten Pandeglang, di mana dapur PKK memberikan paket nutrisi selama 3 bulan kepada anak-anak stunting, sehingga diketahui bahwa hampir 90% dinyatakan pulih. Oleh karena itu, Tine Al-Muktabar menambahkan, pada tahun 2024 ini, seluruh anak stunting akan mendapatkan paket nutrisi yang kaya akan protein hewani dari dapur PKK yang tersebar di kabupaten kota seprovinsi Banten selama 3 bulan. Di tahun 2024 ini, seluruh anak-anak stunting akan mendapatkan perlakuan dapur PKK selama 3 bulan. Di era digital ini, TPPKK Provinsi Banten berinovasi dengan mengembangkan sebuah aplikasi bernama eDasawisma yang diluncurkan pada tahun 2023 berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mempercepat penurunan angka stunting. eDasawisma dirancang khusus untuk membantu para kader PKK seprovinsi Banten dalam melakukan pendataan, pemantauan, dan intervensi terhadap keluarga yang beresiko stunting dengan lebih mudah dan efektif karena data yang ditampilkan merupakan data yang akurat dan real time. Bukan hal yang mudah, di balik potensinya, implementasi eDasawisma tidak lepas dari tantangan, terutama bagi para kader PKK yang harus beradaptasi dengan teknologi modern. Namun, berkat kegigihan dan dukungan berbagai pihak, para kader PKK Provinsi Banten menunjukkan kemajuan yang pesat dalam menggunakan aplikasi eDasawisma. Tine Al-Muktabar menyampaikan bahwa saat ini kader PKK sudah terampil dalam melakukan pendataan, pemantauan, dan intervensi terhadap keluarga yang beresiko stunting. Dan sekarang kader-kader PKK sudah terampil menggunakan IT, sudah high tech dan bisa menggunakan aplikasi, dan itu sekarang sudah berjalan dengan lancar.
fitur Dasawisma, terdapat fitur lain pada aplikasi e-Dasawisma yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, yaitu fitur peduli stunting yang berisikan informasi sederhana untuk pencegahan stunting dan manajemen stunting. Kemudian fitur e-Asuh sebagai media edukasi untuk menyediakan data dan informasi yang membantu para ibu sebagai orang tua dalam memberikan stimulasi yang tepat kepada anak-anaknya demi mencapai tumbuh kembang yang optimal. Serta fitur Bumilfit, di mana terdapat informasi panduan latihan fisik atau kegiatan selama kehamilan. Anda dapat mengakses e-Dasawisma melalui edasawisma.bantenprof.go.id. Kita semua tentu berharap dengan adanya upaya yang telah dilakukan oleh berbagai pihak di Provinsi Banten, salah satunya oleh TPPKK Provinsi Banten, akan benar-benar mampu menurunkan bahkan menghasilkan zero stunting di Provinsi Banten.